Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di Juice You Up. Dan seperti biasa hari Rabu kita akan membahas topik-topik yang seru. Dan hari ini tanggal 19 Agustus kita akan membahas topik MSCI Rebalance What's Next. Karena habis rebalance ini kita akan melihat ya ada pergerakan apa di pasar modal kita. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Robin dari Bisolo. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa yang sudah bergabung. Sebelum itu saya mau cek dulu apakah suaranya aman. Selamat malam teman-teman. Semoga suaranya aman ya. Hari ini kita akan membahas mengenai MSCI Rebalance What's Next. Kita akan lihat apa yang akan terjadi setelah MSCI rebalancing ini, dan katanya sebentar lagi juga akan siap-siap untuk FTSE. Nah, gimana nih strategi untuk menghadapinya? Dan kita akan ngobrol bersama dengan Pak Robin. Saya lihat Pak Robin udah join ya. Oke, suara aman Ibu Ratna. Selamat malam Ciledi, selamat malam juga Ibu Ratna. Suaranya aman, terima kasih konfirmasinya. Oke, karena semuanya sudah pada ngumpul, saya langsung akan invite Pak Robin untuk bisa bergabung. Ibu Lili, terima kasih, aman ya. Nah, saya coba invite Pak Robin. Selamat malam, Widi. Ini kombinasi antara warna hijau sama warna merah, berarti memang lagi balance ya pasar modalnya ya. Pak, gimana Pak ISG kita hari ini Pak? Ya, ISG sih koreksi, which is sesuai perkiraan sih. Sebenarnya wajar. Karena resisten, jadi dia koreksi dulu, konsolidasi, ya sangat-sangat wajar. Aman, aman. Oke, aman ya. Situasi aman terkendali ya, meskipun setelah pidato juga masih aman ya. Aman. Terus pas Aman. pidato naik kenceng kok. Oh gitu ya, jadi mungkin kenapa? Sebenarnya nggak ada hubungan dengan itu sih. Oh, gak ada ya. Kan biasanya katanya dulu habis pidato Betul. ada aja gitu kan. Betul. Mungkin rakyat sudah terbiasa ya Pak ya. Ya, lama-lama ini ya, kebal. Kebal, oke. Tapi ini kan katanya juga habis MSCI rebalancing. Hmm. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu gitu ya. MSCI ini sebenarnya apa dan kenapa MSCI ini ngaruh banget ke pergerakan harga saham ISG kita, Pak? Apalagi setelah rebalancing ini ya. Ya, MSCI itu suatu indeks ya, indeks yang dibuat di Amerika sana yang menjadi acuan untuk semua investor global. Ya, jadi sangat pengaruh karena para fund manager itu kalau yang asing ya, kalau mau beli saham Indonesia lihat listnya di MSCI Index itu. Sehingga kalau yang masuk ke situ saham-sahamnya asing itu akan beli di situ gitu. Nah, dan itu identik dengan inflow dan outflow asing ya. Sehingga itu sangat pengaruh karena Indonesia walaupun jumlah investornya kita udah lebih gede dari asing secara kuantiti, tapi duitnya kalah dengan asing. Sehingga kita masih perlu inflow dari asing. Kalau saham MSCI mengurangi saham-saham kita terjadi outflow. Kalau menambah jumlah saham atau weightingnya, pembobotannya akan ada duit masuk. Dan itu pengaruh ya. Jadi kayak acuan. Mungkin contohnya di Indonesia kita ada LQ45 ya. Ada IDX30, IDX80 itu menjadi patokan para manajer reksadana untuk membeli saham memakai itu. Sama, kalau ini kelasnya dunia. Itu juga kalau FTSE itu sama, cuma dia lebih ke Eropa ya. Sehingga slightly lebih kecil dikit ya. Kalau yang MSCI lebih gede, bukan slightly sih, lumayan lebih gede. Ya, jadi paling gede pengaruhnya itu MSCI, terus baru FTSE itu Eropa. Oke, jadi memang
kalau orang luar gitu ya mau ngelihat tentang pasar modal kita tuh pasti patokannya itu atau acuannya dari MSCI ini, makanya ngaruh banget gitu ya. Betul. Karena Nah, mereka kan nggak tahu saham-saham kita apa. Nah, MSCI ini dan Fujitsu ini yang meriset lah gitu ya, sehingga oke. menjadi acuan, Yang indeks memberikan acuan. konklusi gitu ya. Apa? Memberikan konklusi atau Ya, summarize gitu ya. betul, betul. Jadi Oh, saham-saham yang masuk ini biasanya cukup aman gitu ya, dan sebagainya. Jadi mereka yang memfilter, membuat indeks ya kayak kita Alkimat 5 itu kan menjadi prestige saham-saham yang sangat liquid, yang top lah gitu. Kira-kira gitu. oke, oke. Nah, kalau dari hasil MSCI rebalancing yang kemarin, sektor atau saham apa Pak yang paling pergerakannya itu paling di luar ekspektasi orang-orang? Sebenarnya yang paling mengerikan tuh ketika Januari ya, itu membuat indeks kita turun dalam sekali itu karena begitu banyak yang kena eh, apa delete gitu ya, dan bobotnya berkurang banyak sehingga asing banyak sekali keluarnya, indeks kita turun bahkan lebih dalam dari waktu kita COVID ya, sehingga lumayan menyakitkan ya. Nah, kalau rebalance yang terakhir itu cuma bukan cuma ya, hanya satu yang keluar. Jadi 12 Agustus lalu itu yang keluar saham Tepin, Tarumpuk Pan ya, bukan keluar sih, ke demote dari large cap, dari global menjadi small cap. Nah, dari small cap yang kehapus itu ada 9. Jadi makin sedikit saham Indonesia yang ada di MSCI. That's why itu nanti eksekusinya di akhir bulan ini, tanggal 31. Nah, begitu itu mereka sudah nggak ada saham-saham yang di-delete dari MSCI itu. Tapi listnya sendiri itu ada berapa sih Pak? Sebenarnya berapa banyak sih listnya tuh? Kalau yang eh, global itu kalau MSCI itu 10. Nah, ini ke delete 10 satu. aja. Ya, 10 itu Oh, BCA, BRI, ya Big Bang ya, Mandiri, BNI, Telkom, Astra, BRMS, UNTR, BRPT. Tinggal 10. Itu udah dikurangi banyak waktu Januari itu. Makanya kita, dan itu yang tidak diduga di Januari, yang kedua itu saham-saham favorit yang gede-gede market cap-nya. Ada TPIA, ada Cuan, ya, terus jadi SSA, itu yang gede-gede yang membuat outflow-nya gede. Karena mereka tuh harus buang saham-saham itu. Sehingga itulah saham kita akan turun. Dan ditambah eh, ancaman dari MSCI kan kita mau diturunkan ke frontier market. Emerging market turun tahta dari menjadi frontier. Jadi kita sama dengan negara-negara yang seperti apa ya, Burkina Faso di Afrika sana yang kita nggak pernah dengar gitu-gitu ya. Nah, tapi itulah ancaman itu membuat takut. Nah, walaupun terakhir-terakhir sudah agak melunak, tapi tetap dengan ancamannya karena mereka merasa saham-saham kita itu eh, dikuasai orang tertentu, namanya high concentrate stock (HST) ya. Terus jadi dari situ bursa dan OJK berbenah saham-saham yang masuk itu diberikan list ya ke umum, ke publik, ke investor sehingga asing sekarang bisa memfilter dengan lebih gampang. Makanya tinggal 9. Yang terakhir oh, bukan hanya Cepin sih, ada Goto, sorry. Mogo tuh juga ya. Jadi ya sebelumnya 11 kurang 2 tinggal 9. Tapi Wow, oke, oke. kalau Goto delete, kalau Cepin itu dimut turun turun ke small cap. Oke, oke, oke. Jadi ini Nah, indeks yang sangat elit ya, karena bisa. Kenapa sih saham-saham itu pengen masuk ke MSCI? Karena kalau dia masuk, dibeli asing, dan nantinya kalau untuk misalnya kita cari pinjaman dan lain-lain, gampang. oke, oke. Jadi memang eksklusif rasanya gitu ya. Oke, oke. Nah, tapi banyak juga nih Pak orang-orang atau retail yang terjebak sama
buy on rumor gitu. Ketika rumornya apa lagi trendy pada FOMO gitu ya. Nah, ini gimana caranya kita bisa membedakan kenaikan yang hype-nya tuh karena sesaat aja gitu ya, sementara aja, sama yang pure murni memang karena ini akumulasi dari smart money. Ya, sebenarnya kalau kalau kita trading mode coba-coba justru buy on rumor, sell on news, ya itu para copeters prinsipnya begitu. Tapi kalau kita sebagai seorang swing atau investor, memang semua semua informasi rumor itu harus diverifikasi, harus dicek ulang, ya. Lebih baik terlambat tapi lebih aman. Jadi memang metode entry exit-nya berbeda. Jadi seperti contoh MSCI misalnya, sebenarnya rumor akan ada pengurangan itu kita udah dengar, cuma kita tidak tahu sedahsyat itu, sebanyak itu, dan tidak tahu ada ancaman kalau bisa turun ke frontier market sehingga market panik dan crash. Jadi event yang pengalaman pun juga akan sedikit terkecoh ketika Januari lalu ya. Jadi karena betul-betul out of nowhere kita habis ATH ya, all time high index, kita tiba-tiba kasih berita itu berol. Jadi ketika kita baru optimisme tiba-tiba ada berita yang pengumuman yang mengejutkan. Jadi everybody is shocked gitu, dengan berita itu. Jadi memang sulit untuk memperkirakan exactly ya. Tapi by the time, dengan pengalaman, dengan adanya mentor, teman-teman bisa mengurangi sedikit apa ya, kemungkinan rugi yang banyak lah ya. Tapi kadang-kadang kita tuh trader itu kalau sudah posisi untung, berkurang sedikit aja nggak rela ya. Jadi semakin untung semakin serakah. Begitu juga kalau sudah terlanjur loss, malah kita tuh tahan menderita. Ya udah biarin lah, pupung turun biarin lah, pasrah gitu. Nah itu yang membuat kita tidak objektif ya. Kalau bagus, sebenarnya simple ya, saham itu buy low sell high, tapi in betweennya gerakannya ini membuat kita tidak, kita bias, kita menuruti emosi kita, walaupun tidak bisa tanpa emosi, tapi minimal kita itu selalu punya objektif ya. Jadi kalau saya menyarankan selalu di teman-teman di YB Solo, trade your plan, not your emotion. Kalau Oke, mau oke. ngejar saham, saya suruh nanya FOMO nggak, dalam 3 kali atau FOMO ya FOMO, hajar aja. Karena Anda sudah yakin, tapi kalau nggak yakin ya. Tapi ya Pak, kalau ngomong tentang keyakinan gitu ya, kan biasanya ada orang-orang ragu juga, bingung juga gitu ya. Misalnya nih ada saham yang fundamentalnya bagus, tapi baru aja dikeluarin dari MSCI. Nah ini apakah momen yang tepat untuk serok bawah atau lebih baik wait and see dulu? Ini fundamentalnya bagus nih, tapi barusan aja dikeluarin dari MSCI gitu. Ya, sebenarnya MSCI itu tidak mengurang, sebenarnya bukan saham yang keluar dari MSCI itu jelek, itu enggak. Sebenarnya mereka itu mencari itu liquidity, uangnya mereka itu gede pakai banget ya. Tapi kalau dia nggak bisa keluar, ya mendingan aku nggak jadi nambah, bahkan cut loss aja gitu ya. Jadi bukan masalah harus apa ya, kalau saham yang bagus itu sudah keharusan ya, masuk indeks itu harusnya sudah bagus, tapi liquidity ini, atau ini hanya punya segelintir orang yang HSC tadi, mereka nggak mau sekarang ya. Nah, karena kalau sedikit orang kan berarti gerakan sahamnya bisa diatur mereka sendiri ya. Sehingga asing nggak mau ditipu lah gitu ya. Oke, jadi kalau pertanyaannya ketika misalnya contoh nih ada Cepin, nah kalau foto emang agak susah ya karena nyender di 50 ya. Nah kalau misalnya Cepin katakanlah di demo turun ke small cap, apakah jelek? Enggak sih, oke sih ya. Terus strateginya gimana? Kalau sudah punya, ya karena ada outflow asing yang gede yang keluar, ya sebenarnya begitu ada pengumuman ya harus kurangi posisi minimal ya. Oh dijual dulu. Nanti kita buyback ketika hari eksekusi akhir bulan nih. Itu ketika mereka keluar semua kita beli lagi. Kalau kita yakin saham ini sebenarnya
punya prospek bagus. Ini hanya keluar karena masalah mungkin kalau ini kan mungkin performance sahamnya lagi turun atau masalah likuiditas ya. Nah, itu menurut saya fundamental yang masuk MSCI itu oke-oke semua. Ya Goto pun sebenarnya laporan keuangan bagus loh. Tapi entah kenapa namanya market tuh nggak selalu persis fundamental ya. Jadi kadang-kadang ada sentimen dan lain-lain. Jadi kalau nanti ketika hari H eksekusi tertarik ini untuk beli Depin sama 9 saham yang ke delete tadi. Ada justru kita siapin duit tuh untuk terong-terong. Oke. Nah ini setelah MSCI tadi salah satu yang bergengsi juga, satu lagi yang sedikit di bawahnya MSCI tadi adalah FTSE ya Pak? Ya, Sebutannya FTSE. Fuji Hotahai. Saya tadi Bukan. bacanya FTSE coba. Ya, Fuji Oke. Hotahai. Ini yang tahu cuma generasi kita Pak, sukanya India Oh iya, soalnya iya. ya FTSE Kutahi. Kayaknya kalau Gen Z nggak tahu ya kan. Ya, Oke, ya. kalau FTSE ini tadi kan MSCI kan secara global punyanya Amerika ya. Kalau FTSE ini punyanya Eropa. Eropa. Which is Nah, lumayan gede juga. jadi ini maksudnya pangsa pasar Eropa yang mau masuk ke Indonesia patokannya di FTSE ini. Betul, betul. Nah kalau MSCI kan sudah 12 Agustus kemarin. Nah kalau FTSE ini mau kapan nih? Ada kapan? Fuji ini tanggal 21 besok ya. 2 hari lagi Jumat. Jumat. Nah, cuma sebelum hari pengumuman itu kemarin tuh dia udah mengumumkan dulu. Nah, Fuji ini agak agak unik ya. Jadi dia ngirim dulu set deskripsinya ya. Lebih lebih soft dari MSCI. Oh, Indonesia tetap di emerging market. Tenang dulu kita. Oke ya. Tapi kamu masih statusnya freeze. Jadi freeze itu seperti MSCI dan Fuji itu kita di freeze. Di freeze itu gimana? Nggak akan ada saham yang masuk ke indeks selama masih kondisi freeze. Oh kenapa? Maksudnya apa yang membuat Indonesia di freeze sama FTSE? Nah itu yang sama MSCI juga sama ya. Karena mereka merasa itu hanya dikuasai segelintir orang saham-saham Indonesia. Harus diperbaiki regulasinya. Maksudnya sampung lo gitu maksudnya? Atau? Ya, salah satunya. Sebenarnya Oh, banyak sih, bukan hanya Konglo yang masuk ke apa, high concentration stock ya. Jadi high ASC, singkatannya apa sih? High uh, shareholder concentrate ASC ya. Ya, itu banyak. Ada 56 sekarang ini ya yang masuk itu. Nah, tadi kembali ke FTSE sama dengan MSCI kita di freeze bahwa tidak akan ada saham Indonesia yang masuk. Yang ada adalah di delete. Dari Januari sampai sekarang Agustus ini kita tuh di delete aja, dikurangi terus. Buang, buang, buang. Sengsara sekali ya, makanya market kita kan ambrol terus. Nah, Putih sama. Kamu masih saya freeze, tapi kamu tetap emerging. Tidak ada narasi seperti MSCI yang mengancam bahkan diturunkan ke frontier. Lebih lunak. Ya. Tapi dia ngomong, kalau saham yang masuk HSC, pasti ke delete. Ya, dan HSC ini Bursa Efek dan OJK memperbarui terus setiap 1-2 bulan sehingga sekarang ini lebih transparan sih ya. Jadi itu akan dan itu dihargai oleh keduanya, oleh media maupun FTSE. Hopefully terus dia ngomong lagi kita reviewnya ditunda sampai Desember. Jadi sampai Desember itu di freeze. Nah, yang kemarin terakhir Agustus itu MSCI sampai November di freeze lagi, di freeze-nya. Jadi tahun ini memang bakalan lumayan masih struggle ya, karena mereka tidak akan menambahkan saham. Dan oke. HSC itu apa Pak? HSC itu high shareholder concentration, High shareholder shareholder concentration. concentration. Oh oke. Jadi Loh, tapi MSCI nggak di-freeze kan Pak? MSCI ada 9 itu. ya tinggal 9, tidak akan nambah, kan Tapi masih dikurangi bisa. terus. Tapi masih bisa transaksi. Kalau freeze nggak bisa transaksi.
Oh bisa, tetap bisa. Di freeze itu artinya tidak ada emiten baru yang akan masuk, tidak ada Oh, penambahan lagi di saham-saham yang ada. Jadi misalnya nih, BCA masih di dalam, asingnya mau beli, jangan, ini di freeze nggak boleh. Jadi tidak ada inflow yang masuk. MSCI juga di freeze berarti tidak ada flow yang tidak akan ada inflow masuk dari asing ke MSCI pun. Ke MSCI Oh, Indonesia. Tapi ini kita kategori yang namanya itu passive fund sebenarnya. Pasif. pasifan. Asing itu ada active fund, ada passive fund. Hmm, Passive fund ini duit-duit yang memang masuk untuk agak panjang. Nah ini justru kita memburu yang pasif. Karena kalau udah masuk Indonesia tuh stay longer. Nah yang aktif fund yang trading kayak kita yang sering trading masuk keluar. Cuma apa yang menjadi patokan pasif fund biasanya aktif fund juga kalau yang pasif aja nggak berani masa kita berani gitu-gitu ya. Jadi tetap jadi inflow-nya terbatas. Makanya sejak Januari sampai sekarang itu overall asing itu keluar terus. Walaupun sehari masuk overall kita net sell terus. Bahkan oke. waktu waktu pidato kemarin 1 T itu keluar. Oh, waktu waktu setelah itu, setelah apa pidato itu Itu kok. terakhir. Apakah ada efeknya dari itu, Pak? Ya pasti no. Kalau kan saya tadi ngomong, walaupun jumlah investor Indonesia itu lebih banyak dari asing, duitnya di mereka. Jadi ya, mungkin katakanlah 50-50 lah. Nah kalau kita 50% pada cabut pelan-pelan terus ya, ini menurut saya hukuman ke frontier sudah kita rasakan sekarang ya, karena nggak ada duit masuk, yang ada dicabuti terus keluar terus ya. Nah itu sebenarnya kita sudah cukup sabar. Nah tapi saya menemukan menariknya krisis yang COVID itu kan akhirnya juga cabut tuh. Ya kita di April ya, biar duernya hari hanya krisis apa harga saham turun April. Terus kita pulih, udah bagus banget. Nah ketika udah di atas itu asing baru masuk. Kira-kira bulan Oktober. So sebenarnya kita tuh dan kalau kita proyeksikan ke saat ini, ya saat ini itu apa asing itu turun-turun gini ya. Tapi kita sudah asing keluar terus kita udah mulai rebound. Jadi sebenarnya kita harus punya kepercayaan diri untuk bisa recover sih. Tapi sebenarnya perbedaan mendasar antara MSCI sama FTSE rebalancing ini apa aja, Pak? Yang Ya mungkin teman-teman investor harus tahu. ya misalnya gini, kalau kalau rebalancingnya MSCI itu hitungannya triliun. Jadi kalau FTSE itu ratusan miliar yang keluar. Jadi Ratusan ya, miliar itu juga banyak ya. banyak. Makanya, jadi memang challenging. Oke, terus tapi gimana Pak caranya supaya kita bisa men-screening gitu ya atau membaca tanda-tanda saham apa aja yang berpotensi bisa masuk ke radarnya FTSE nanti ya setelah bisnisnya dibuka. Ya sebenarnya yang pasti adalah mereka itu asing itu butuh likuiditas. Jadi saham-saham yang ramai, yang transaksi hariannya gede, itu pasti dilirik ya. Yang kedua, yang kedua adalah ya mestinya ada fundamentalnya juga oke. Itu pasti ya. Terus yang ketiga ya sebenarnya mereka tuh sudah coba-coba sih. Jadi ada akumulasi dari asing untuk masuk di market itu, masuk keluar tuh bisa nggak gitu-gitu pasti mereka. Jadi kita bisa pakai money flow itu bisa salah satu yang untuk melihat. Tapi secara umum adalah harus liquid dan di harga tertentu ya. Karena kenapa sih kok harus harga? Jadi kan orang-orang ngomong, oh ini akan masuk kalau harga sekian. Itu karena dikalikan, kan market cap itu adalah harga saham dikalikan jumlah saham yang beredar. Nah, harganya ini harus cukup menarik sehingga itu market cap-nya gede. Kalau gede, asing bisa masuk. Ya, jadi size does matter di sini. Jadi nggak ada saham yang kita, wah saham ini bakal masuk FTSE atau MSCI. Tiap hari transaksinya cuma 100 juta, itu nggak mungkin.
Jadi mereka tuh butuh liquid karena duit mereka tuh gede banget. Ya kalau masuk kecil nyangkut. Oke, oke. Itu jadi sebenarnya bisa dibilang nggak ada screening yang benar kelihatan sebenarnya ya, Nah, Pak ya. itu memang. Oke, oke, Tapi oke. sebenarnya bisa biasanya ada hitung kita kayak gitu. Hitung oh, harga ini dengan likuiditas ini potensi paling gitu. Oh, oke, oke. Nah, tapi kalau strategi dilihat dari strategi tradingnya sendiri, ada perbedaan nggak antara untuk FTSE atau sama untuk MSCI, Pak? Sama Untuk sih, untuk timing eksekusinya sama juga? sama. Oh, oke, Jadi oke. nanti ada misalnya contoh ya. eh, Nah ini tapi untuk yang para trader apa tuan bungkus itu ya kalau kalau sudah punya jualnya ketika hari eksekusi. Misalnya contohnya nanti akhir bulan itu hari eksekusinya MSCI saya jual. Untuk kita yang mau beli saham-saham yang ke delete ya ketika hari itu juga kita teror karena hari itu dia dibuang gitu. Sama persis ya. Sama persis. Cuma kalau longer view tetap kembali ke fundamental dan technical dan money flow. Gak apa-apa misalnya. Makanya sebenarnya ini tuh MSCI itu jangan menjadi uh, apa ya reference kita untuk trading itu selalu melihat ke sana. Walaupun pengaruh ya kalau kita punya saham yang kita udah bagus, tiba-tiba ke di MSCI, ya juga lah kalau turun. Tapi kalau saham bagus, harga turun, artinya diskon. Ya kan? Jadi mindsetnya berbeda. Nah itu tergantung Anda sebagai apa. Oke, oke. Nah, tapi kalau dengan kondisi yang sekarang ya, di mana MSCI sama FTSE ini kan bisa bilang freeze tadi ya, kata Pak Robin kan ya. Nah, itu artinya mungkin aslinya juga lagi ngatur portfolio kan ya Pak ya, di Hmm. momen-momen seperti ini. Nah, bisa nggak kita ngelacak gitu ya, aliran dana institusi ini nanti kalau misalnya udah dibuka, baik itu dari MSCI, baik itu dari FTSE, itu kira-kira kita bisa dapat bayang nggak, kira-kira akan ngalir ke emiten ini atau ke saham ini gitu? Bisa Ya, nggak di apa sih dilacak atau enggak dihitung atau mungkin ada analisisnya gitu? ya itu memang harus ada riset sendiri ya. Jadi itu kita riset kembali money flow sih sebenarnya money flow sama nanti kita lihat pergerakan harga sahamnya juga. Pasti ada kandidat. Nah, challenge-nya adalah ketika calon-calon ini ya, sebenarnya kita udah punya calon tuh yang mau Januari mau masuk. Wah ini calon kandidat kuat. Ini Dari Januari 2027. enggak yang Oh, 2026 lalu saya 2026. Iya, cerita ya. udah bagus-bagusnya calon nih kayaknya sih dari pengalaman kita tuh dia kemungkinan besar masuk pada hari H justru semua di freeze. Nah itu calon-calon yang ini kan rata-rata kan ada juga yang terus gembar-gembor sana sini ya ketika itu tidak terjadi tidak masuk yang terjadi adalah calon-calonnya akan berguguran dan turunnya dalam sekali karena dia MSCI play. Jadi memang kalau kita beli saham tuh harus ada yang versi untuk kita main sentimen atau copet-copet atau apapun, ada juga yang main untuk longer view. Ya, kalau longer view sebenarnya ya itu diskon. Ya, kita maraton ya. Kalau sahamnya bagus sih nanti at the end of the day pasti akan kembali ke harga yang terbaik dari dirinya ya. Dan di saham itu memang teman-teman kalau sudah pengalaman lama Indonesia itu akan kembali ke ATH lagi. Lalu setiap krisis itu kembali. Cuma ketika kita mengalaminya itu rasanya lama dan sia-sia gitu ya menunggunya ya. Kayak waktu Badan. zaman COVID kan, Pak, berasa lama Betul. gitu ya. Ya, tapi kalau begitu naik-naik kita harus nggak beli kan? Wah, tahu gitu aku beli semua jual semua tinggal pakai kolor ya kan, gadekan tetangga. Wah, cuan. Tapi kan we never know. Jadi harus masuk secara bertahap. Jadi jangan terlalu takut juga. Intinya gini, apa ya? Terlalu takut juga jelek ya. Nah, serakahlah ketika harus serakah. Nah, itu memang seninya itu yang di situ ya. That's why kita perlu selalu bernafas bergerak sesuai market ya.
Jadi nggak bisa selalu kita dapat harga terbaik, nggak bisa selalu jualan di pucuk, but in between kita bisa cuan. Prinsipnya begitu. Oke, tadi Pak Robin bilang tentang ngatur keuangannya gitu ya, untuk yang long term juga, untuk yang short term juga. Nah, tapi kalau secara money management nih Pak, kalau Pak Robin sendiri naruh persentase porsi-porsi portfolionya itu yang ideal dialokasikan untuk event driven trading yang seperti sekarang ini, porsinya seperti apa ngaturnya? Ya overall saya itu sebenarnya sangat menganut yang rebalancing money management itu sesuai dengan keadaan. Misalnya ketika ketika saham baru jelek ya porsi untuk invest saya gede, lebih gede dari untuk ya seperti trading harian gitu-gitu ya pasti akan saya kecilin karena market baru jelek jadi kita untuk ini. Tapi ketika market sudah picking up seperti sekarang ini marketnya sudah mulai naik ya walaupun belum kenceng banget ya tapi udah rebound sih. Nah itu porsinya yang ini juga harus mulai dibesarin karena dengan begitu kita akan mendapatkan momentum. Nah itu kenaikannya lumayan karena yang invest tuh lama. Dan yang paling penting adalah saya selalu mempunyai reserve money untuk krisis-krisis seperti ini. Itu yang pelajaran dari krisis itu harus mempunyai uang cadangan. Ya, bagaimanapun ada hal yang tidak bisa kita kontrol seperti MSCI tiba-tiba dan sebagainya. Oke, turun kita punya duit bekerja. Jadi, nah apakah bawahnya di mana? Nah itu memang harus tekun untuk belajar. Nah, kalau nanti baik krisis Anda akan merasakan, oh ini sudah aman, oh ini belum. Agak susah diajarkan untuk simple ya, simple thing. Tapi kalau dalam kelas ya nanti ya teman-teman belajar bareng saya ya, uh, itu saya enggak, by the way saya enggak buka kelas yang berbayar semua, kita lakukan dengan maksud untuk mendidik teman-teman investor ya. Jadi itu akan pelan-pelan akan Anda dapat insight yang saya berikan. Oke, jadi memang harus belajar dari pengalaman orang lain, tapi juga harus ngerasain sendiri ya, Pak ya. Ya. Oke, oke. Ini sebenarnya tadi Pak Robin juga sempat bilang gitu ya terkait dengan rebalancing kemarin gitu ya. Kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang lanjut nyangkut nih di saham-saham yang kena buang waktu rebalancing MSCI gitu ya. Strategi apa tuh Pak yang paling rasional yang harus diambil? Apakah cut loss ataukah average down? Karena kalau tadi Pak Robin bilang kayaknya memang harus dikurangin gitu ya. Dikuranginnya apakah cut loss, apakah di average down? Ya, yang pertama sebenarnya begitu masuk dalam list yang akan dipilih harusnya kita buang dulu ya. Buang dulu atau Jadi cut kurangi. loss. Ya, kurangi sebagian besar. Kadang-kadang gini, saya tuh memahami ya, karena saya pernah mengalaminya ketika waktu itu. Cut loss tidak semua orang bisa bisa sama ya. Kalau saya tuh untung rugi tiap hari itu sudah ya karena trading for living ya. Jadi ya itu udah nggak jadi beban yang bagaimana gitu ya. Nah ini prinsip utama dulu. Ketika pasarnya bagus, serakal hati cuannya bisa sebanyak mungkin. Tapi ketika market jelek, itu kalau rugi jangan banyak. Prinsipnya gitu. Jadi cuma ada big win, ya, small win, small loss. Jangan sampai ketemu ya the mother of losses. Loss gede ini ya. Jadi tiga itu aja. Kita tuh salah tuh natural ya. Tidak apa-apa. We learn. Oke, kembali ke tadi. Kalau misalnya Anda tidak tega cut loss sebagian. Nanti sebagainya buat apa? Untuk nanti average ketika sudah selesai, misalnya selesai rebalancing. Nah, kalau saham yang bagus pasti akan naik lagi. Ya, jadi makanya that's why memilih saham itu nggak asal masuk. Kita betul-betul untuk yang jangka panjang itu harus dipilih betul-betul. Nah, ketika sudah kita milih saham bagus, ketika ada kena event yang entah kenapa, nah disaster yang uncontrollable, ya kita manajemen gitu.
Itu sebenarnya itu kalau udah terlanjur ya ya ada dua strategi. Tapi kalau Anda mendiamkan, ada Pak saya pasrah dah, semoga gitu kan. Balik ke nanti kan kalau benar mau kembali lagi iya, tapi Anda waktu balik lagi nggak kuat nunggu gitu. Betul nggak? Karena oke Kena gitu mental kayaknya ya Pak ya. kena mental. Ini nggak balik-balik sementara saham yang lain naik-naik tuh. Waduh, waduh. Nah, gitu. Dan sebenarnya apa yang kita cut loss sebelumnya kan itu reserve modal. Apakah kita harus buyback saham itu lagi? Belum tentu. Kalau Anda analisa, Anda yakin saham ini mungkin pulihnya lama. Aku justru melihat saham lain yang masih murah, yang potensi gede. Jadi apa yang kita cut loss sekian, kita masih punya modal. Di saham lain mungkin dalam waktu dekat sudah bisa recover. Nah, biasanya para trader tuh pada tahap sampai pasrah tuh karena Pak saya pernah nih saya cut loss masuk saham lain malah lebih turun. Jadi double Jadi cut loss. jadi traumatik ya Pak ya. Nah, itu yang terjadi. Tapi teman-teman jangan menyerah, justru seninya tuh di situ ya, menemukan the right stock at the right time itu very very kepuasannya itu luar biasa. Kepuasannya itu dan itu skill Anda itu bisa diajarkan tuh sebenarnya. Maksudnya bisa diajarkan tuh. Nah, tapi tetap tergantung ya. Saya udah ngasih resep tuh kadang-kadang teman-teman itu masih dikuasai greedy-nya, dikuasai fear-nya. Tapi kalau Anda bisa menemukan itu sesuatu ilmu yang luar biasa, yang Anda akan bisa pakai dan turunkan pelan-pelan ke anak cucu kita. Kadang meskipun udah dikasih tahu resepnya, tapi kan masih ada apa ya, ada perasaan yang nggak bisa dibohongin ya Pak ya. Kan ada takutnya sendiri, ada bingungnya sendiri juga gitu ya. Ada ragunya sendiri juga gitu ya. So, Oke, ini untuk teman-teman yang mau nanya terkait dengan MSCI atau mungkin dengan FTSE, boleh langsung aja ditanyain. Tapi jangan tanya emiten ya, kalau tanya emiten mah besok di itu morning akan news, besok ya. dan Nah ini untuk, teman-teman mm, yang mau belajar serius ya harus harus cari mentor yang teman-teman yakin, dan itu dari itu melatih conviction, keyakinan masing-masing ya. Jadi kalau ya even kalau saya ngomong oh ini jelek, kalau Anda yakin ya nggak apa-apa, tapi Anda bisa argue dengan saya, kenapa kamu bilang itu masih bagus, saya biasa nanyain gitu. Jadi sampai nanti saya tuh lebih senang kalau punya murid yang lebih pintar dari saya. bisa Betul. diskusi gitu ya, Betul. bisa brainstorming Dan bareng sudah ada gitu satu ya. dua yang lebih jago dari saya. Maksudnya lebih Masa, jago. Ada oh lebih masa. jago dalam arti duitnya lebih berani dari saya. Itu menang mental Pak ya, kalau anak Ya, Gen Z bilangnya itu mentalnya kuat gitu ya. mungkin ya ya kadang-kadang kita semakin tua itu getting dan modal itu semakin gede ya. Kita harus semakin hati-hati biasanya gitu. Dan makin tua makin takut, bener nggak sih Pak? Enggak ya? Enggak, Enggak enggak. gitu ya? Saya Oke, termasuk risk taker, cuma ya lebih hati-hati ya. Tapi kalau takut, loh, karena kita yakin ini make money, itu penting dulu, make money dulu. Jadi kalau kita yakin, kita belajar. Jadi saya itu obses ya, bagaimana harus cuan di market. Itu saya tiap hari yang saya pikirin cuma itu. Selain mencari Tuhan dulu ya, karena setelah mencari Tuhan semuanya akan ditambahkan kepadamu. oh Amin. dikoreksi dulu ya sebelum ada salah paham ya Pak ya. Tadi kira nyari cuan mulu gitu ya, bukan cari Tuhan gitu ya. Oke, oke. Tapi tadi komen tentang mentor, nah itu memang benar banget. Karena seringkali itu kalau kita nggak punya mentor, pasti kan kita cuma baca berita atau ngelihat influencer, ya kan? Ya nggak ada yang salah juga sih dengan influencer-influencer yang ada di bidang investasi itu. Cuman kan tetap harus ada yang di apa ya, semacam second opinion gitu kan. Jadi kan memang harus ditimbang-timbang semuanya supaya nggak salah langkah. Nah, makanya join nih ke YB Sekuritas. Pak Roni Ya, bentar lagi ada event apa nih? Ada event apa nggak? ya gitu. Saya mau buat kelas pemula sih nanti ya. Jadi Kapan tuh? sekolah pasar modal nah, itu harus ikut Sekolah nanti. pasar modal namanya ya. Ya, kelas Kapan, kapan? sun nunggu approval dari pusat. Oh, itu tadi kayaknya Pak Albert ada join kayaknya di sini tadi di IG Live ini kalau saya nggak salah lihat ya. Oke, jadi kita tunggu apa namanya approval dari pusat ya. Kalau sekolah pasar modal ini tentang apa nih? Kita spill-spill Ya, dikit biar pada penasaran. sangat basic sih. Jadi sangat basic apa itu saham ya. Jadi terus
gimana sih sebenarnya masuk beli saham tuh mekanisme bagaimana, terus mungkin fundamental sederhana, teknikal sederhana, terus memakai aplikasinya gitu. Jadi ya apa ya, kelas TK lah. Tapi nggak apa-apa. Yang sudah kembali ke TK juga nggak apa-apa. Belajar lagi Tapi ya. memang Pak, pertama nih, kenapa kelas TK dalam tanda petik itu perlu? Karena banyak orang yang baru join, baru pengen belajar saham, tapi nggak ngerti kelasnya gimana gitu kan. Apalagi yang dengan pembicara-pembicara yang memang sudah terakreditasi gitu. Nah, Ya, kalaupun yang sudah berpengalaman, udah lama, nah itu kan kelas TK ini dalam tanda petik lagi gitu ya, bisa jadi reminder lagi gitu kan ke basic-basic yang mungkin oh iya pernah ini tapi lupa gitu kan. Nah ini ya. bulannya aja mau ikut katanya. Nah ini yang Bulan ini mah udah senior. sudah senior nggak boleh nanya karena pertanyaannya nanti membuat yang baru-baru bingung. Ikut Bener, boleh. terlalu detail ya. Ya. Jadi simple thing dulu lah ya. Dan teman-teman cari mentor yang Anda bisa reach out ya. Jadi kadang-kadang ada yang sudah Anda belajar berbayar puluhan juta pun baru itu dadah. Gitu ya. Nah, cari mentor yang betul-betul mendampingi Anda, betul-betul care terhadap Anda, dan kalau seperti yang lainnya mungkin udah kalian bayar dong apa-apa kok. Nah, kalau di kita itu betul-betul apa ya, untuk kemajuan para investor dan kemajuan para trader yang memang memang apa ya, serius gitu ya. Jadi terutama saya akan dampingin terus ya. Saya ada live trade tiap hari ya kan. Nah pagi itu kalau nggak ngisi waktu ada morning itu saya juga ada morning briefing tiap hari juga. Terus malam ini nanti saya 8:30 masih ada kelas malam lagi. Tiap hari loh. Luar biasa ya. Luar biasa loh. Coba Makanya cari ya, seperti kita. jangan jangan lupa berdiri tapi jangan lupa stretching. Kebanyakan duduk ya kan. Oh, kan Ini olahraga gitu. oh iya olahraga lari ya, jalan cepet ya. Ini banyak nih yang mau ikut, Ibu Sunatis ikut, nanti Bu Erni, Susanti, nanti saya ditolak lagi dibilang udah bisa. Katanya, kapan ya ini jadi penasaran ya. Ini Bu Erni padahal kelas Bapak itu walaupun masih awal, terus kita pernah dengerin pasti ada yang baru yang didapat. Bener. Ini Pak Albert kapan nih boleh diinfo nggak nih Pak? Kira-kira approval sekolah pasar modalnya kapan nih? Pada banyak yang penasaran juga ya. Nih Pak Jeffra Harja juga mau ikut katanya. Nanti pengumumannya mungkin di ini ya di Instagramnya YB Sekuritas mungkin di collab sama YB Solo juga ya. Ya Kita nanti tuh yang kita tungguin nih. nanti juga yang ini ya, daftar saham yang masuk MSCI, FTSE, dan nanti yang pembicaraan kita akan saya posting pelan-pelan di IG ya, follow IG kita. Iya. IG-nya Solo Dot YB.SOC. ya, ya ini tinggal di follow aja. Ini kan Oh ya. iya benar yang ada di sini. Ini banyak yang mau ikut nih. Ada Ibu Yeni, ada Pak Hans mau ikut juga katanya. Saya juga mau ikut. Nih ada Ibu Mamawati nih, Ibu siapa nih? Bu Mamawati mau ikut nih. Kalau Bu Kristina Dian untuk kelas malam bisa ikutnya gimana Pak? Join dulu dari jadi nasabah ya kan? So, Wah kalau ini Ibu Francisca parah nih. Bapak kemana kita ikut lah itu untuk yang maha kuasa aja Bu. Mau kemana iya Bu. diikutin. Itu untuk yang maha kuasa aja Bu ya kan. Kalau Pak Robin kita ikutin yang cuan aja ya Bu ya. Oke. Pak ini yang terakhir nih untuk penutup. Nah ini ada Bapak Deswanto mau ikut. Ya semuanya ikut aja kita juga mau ikutan. Saya juga mau ikutan biar seru kelasnya. Pak ini satu lagi nih, apa nih satu strategi atau persiapan buat teman-teman retail yang ada di sini yang lagi nonton sebelum FTSE rebalancing benar-benar dieksekusi bentar lagi. Strateginya apa nih? Sebenarnya karena saya sangat confidence dengan market Indonesia, strategi saya adalah buy. Simple, padat dan jelas ya Pak ya. Jadi Buy. kalau sekarang cuma buy-nya kan kita mau nunggu momentum habis rebalancing supaya dapat diskon, boleh ya kan. Artinya kalau kita beli sekarang itu mungkin kalau yang jadi kita hindari dulu kalau beli sekarang yang ada di kena rebalancing ya. Itu sudah boleh. Tapi kalau Anda yang kena rebalancing tunggu. Tapi tetap strateginya adalah buy karena setiap kali penurunan selalu membuat kesempatan, merupakan suatu kesempatan ya. Karena kita juga masih di baru awal dari rebound.
Jadi jangan sampai kita kehilangan momentum yang baik, yang ini ya. Walaupun lupa sampai Desember masih di freeze, justru itu. Nanti kalau sudah lepas dari freeze, Anda lari-lari kan, loh Pak sudah naik, aku nggak berani, lo, anu, kapan Pak krisis lagi? Aduh, gitu kan kita jadinya dari krisis ke krisis kita nggak belajar. Makanya strateginya baik. Loh kalau uangnya habis, ya udah kalau uangnya habis ya nonton, ya belajar. Ya, jadi ada juga Pak kalau sudah saya nah ini pertanyaan banyak orang. Kalau sudah nyangkut di saham apa A B C D gimana? Nah, karena nanti itu maka akan bergerak kembali ke harga eh, fundamentalnya gitu ya. Which is itu mungkin momentumnya yang kita tunggu. Kalau Anda mau, boleh enggak Pak saya hold tunggu bagian saya tektok dulu, mencari keuntungan sambil menunggu. Itu strategi yang paling diterima oleh semua kalangan karena nggak mau cut loss ya. Terus yang kedua adalah kalau Anda, tapi itu butuh mental yang kayak Anda membawa beban itu loh. Lihat porto merah lemes, nah itu mengurangi confidence kita, mengurangi psikologi kita, drain ya. Nah itu mempengaruhi trading Anda. Oh ya toh, aku mendingan langsung untung buang, langsung untung bungkus, naik terus, Anda nggak berani ngejar, akhirnya lupa aku ketinggalan. Nah itu kalau ada beban selalu begitu. Boleh enggak aku cut loss untuk mulai lagi? Ya boleh. Ya, selama Anda kuat nahan cut loss-nya kan. Tapi setelah cut loss keinget terus ya mantan terindah terus ya susah. Jadi harus yang terbaik itu sebenarnya masing-masing. Nah, saya cuma mengasih guideline-nya. Semua strategi itu ada plus minus. Dan yang mendasari adalah strateginya adalah buy, ya harus belajar momentumnya dan sebagainya, itu Anda akan lebih confident. Oke, oke. Jadi memang harus confidence dulu ya. Pak, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Ilya. Ibu atau Bapak Ilya nih ya. Pak, tanya dong saham-saham apa aja yang bagus untuk di hold sepanjang dan potensi beggar. Ya, sebenarnya semua saham itu back to fundamental sih. Ya. Fundamental tuh orang-orang ngomong back fundamental langsung ngomong Big Bang, enggak selalu sih. Fundamental tuh kalau Anda yang mau bagger tuh harus mencari saham yang salah harga, walaupun ini enggak mudah ya. Saham salah harga itu saham yang seharusnya nilai wajarnya sekian, misalnya nilai wajarnya 5.000. Sekarang nih harga sahamnya masih 200, 300. Itu menarik. Nah, apakah Anda punya kemampuan untuk menahan dari 200 sampai ke 5.000? Tidak semua orang punya kemampuan itu. Ya, dan ya belajar ya. Nah, itu harus baca buku saya, Bu Ilya harusnya punya buku saya, baca lagi Bu, itu rumusnya udah saya kasih. Nah, buku yang fundamental saya, A Million Little Things That Make You Billionaire. Ya, buku ya. Nah, Nah, ini promosi nih. Bisa dapat di mana nih bukunya, Pak? nah ini tidak dijual, sudah habis versi cetaknya. Anda mesti beli di versi digital di Gramedia. Saya belum nyetak lagi yang versi ini ya. Mungkin akan saya perbaiki. Ini rumus mencari baker tuh. Dan saya sedang riset sebenarnya saham-sahamnya yang masuk di sini sudah. Nanti kapan-kapan kita pilih. Oke, ini ada yang nanya Ibu Dinar. Bukunya itu e-book ya, Pak? Iya, Ya, jadi digital buku digital di Gramedia ya, Pak ya? Gramedia. Oke, sudah cetak lagi. Bu Sunatis nanya belum? Belum. Belum. Oke, nanti kalau banyak yang permintaan Ya, kalau dicetak banyak lagi ya. permintaan kita cetak lagi. Oke, selalu seru ngobrol sama Pak Robin, selalu meskipun topiknya mungkin uh, basic, tapi selalu mendapatkan ilmu yang baru. Terima kasih Pak sudah berbagi malam hari ini untuk insight-nya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join. Kita ketemu lagi besok di Morning Juice ya Pak ya, jam 8 lebih 10. Sampai Ya, 8.15 atau lebih 10 gitu ya. ya, ya. Besok Oke. tinggal big book kalau morning juice ya. Iya, kalau Morning Juice mah cepet ya kan.
Saya tunggu spill-spillannya ya Pak Sun. Kata spill apa nih maksudnya nih? Saham baker. Mereka kalau dengar Oh, kata saham baker sahabat. sudah langsung. Oh, oke. Baik, Bulani ditunggu aja Pak Robinnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang mungkin tadi baru nonton separuh, setengah. Nanti saya akan posting percakapan di IG Live ini. Jadi bisa dilihat atau di rerun lagi di IG-nya Yudi Sekuritas ya. Oke, Pak Robi, guru yang murah ilmu. Berkah selalu, amin. Berkah selalu, dikasih kesehatan dan dikasih kebahagiaan ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Robin untuk waktunya. Thank you. Jadi salam. Salam cuan kotos One, kelos. Selamat bye malam. Bye-bye. bye. Thank you.